Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada hari ini kita akan membahas mengenai rekomendasi saham lagi gitu ya. Tapi tetap harus kita ketahui kalau sekarang tuh masih wait and see gitu ya. Karena malam ini Amerika Serikat akan menyebutkan kembali gitu ya, melaporkan kembali inflasi mereka gitu ya, data inflasi mereka gitu. Ada data inflasi, nanti juga ada sekali lagi ekonomi kalender adalah yang Federal Reserve Rate itu gitu ya, kan kalau dia naik 0,75 atau 0,5 lagi kan berarti ya ada perubahan yang besar lagi gitu yang terjadi gitu ya. Dan sekarang saham yang akan kita bahas adalah saham KBLN atau Kabelindo Murni. Jadi seperti yang kita lihat gitu ya, sebetulnya ini adalah perusahaan yang tadinya datar banget gitu ya. Tapi di kapan nih? Di mulai Juni ini gitu ya, dia mulai ada kehidupan. Sebelumnya dia flat-flat aja gitu ya. Nah, biasanya kalau ada kehidupan seperti ini akan menarik untuk diikuti. Dan tentunya gitu ya, yang pertama ini udah konfirmasi uptrend ya. Biru di atas, hijau di atas merah seperti itu. Lalu yang menarik di sini adalah ketika adanya kenaikan dia volumenya tinggi, sedangkan ini ketika penurunan dia ada volumenya di sini volumenya mungkin cukup tinggi karena dia mencoba break gitu ya, mencoba break tapi akhirnya diturunin dulu, nggak dikasih. Dan anomali yang paling bagus adalah di sini ketika candle ini, lihat nih, ketika candle ini tinggi gitu ya, setelah ini dia turun, candle ini tinggi lagi. Di sini nih, setiap penurunan dia candlenya sedikit banget dan ini dinaikin pelan-pelan. Berarti ada orang yang punya barang ini gitu ya dalam jumlah besar tapi belum dijual nih gitu. Kapan dia jualnya ya kita mana tahu gitu ya. Cuman kalau memang ada yang menarik ya polanya sebetulnya ini ya, VCP-nya ada banget gitu ya. Tuh, bahkan ini volatilitasnya dari 30-an%. Di sini sampai 20%. Nah, di sini pertama sampai sini ya. Yang menarik cuman ini aja sih, gara-gara ada 3 candle ini nih. Ini mantul di sini dipertahankan terus di 4,1%. Cuman karena ini volumenya kecil, kalau ada volume spike seperti ini lagi ini cukup menarik. Sebetulnya ini polanya mirip dengan pola si RMKE. Jadi kalian udah tahu gitu ya. Sekalinya kenaikan, sistemnya ini adalah pump and dump. Tuh, 22%. Mungkin nggak naik segitu lagi, mungkin banget. Kalau memang orang menghargai yang namanya si pola chart pattern yang ada terjadi di sekarang ini gitu ya. Ini nggak ada sih. Ya kelihatannya ini sih benar paling dihargai. Cuman pada saat naik ini gitu ya, dia masih diam-diam aja gitu. Yang jelas kita tinggal pasang garis aja nih. Break 264, lihat aja volume pagi udah kelihatan banget. Sekalinya ada kenaikan tinggi, kenapa nggak untuk dibeli gitu. Sebetulnya ini polanya sama dengan si RMK Energi ini. Mirip. Ya kan? Naik, turun, naik, turun. Walaupun itu naiknya lebih ekstrim ya. Tapi dia sama-sama membentuk pola seperti ini. Lihat di sininya padat. Nah, ada padatnya ini nih yang sebetulnya bikin menarik. Sama persis kayak si Kabelindo Murni. Kayak kemarin terus break ya. Lihat di sini volume naiknya ada, volume turunnya kecil banget. Polanya sama persis, tapi sebelumnya juga ada kenaikan ini ya. Dan ini sahamnya sebetulnya kayaknya baru IPO, belum ada 150 hari kayaknya. Gitu. Tapi ini continuation pattern kemarin juga ya, lumayan lah, udah beli dapatnya full. Tinggal sekarang nih hari ini ada resisten di 745 seperti itu. Tapi kita balik lagi ke si Kabelindo Murni, mirip kan, ininya kayak membentuk double bottom lalu naik seperti itu. Ini sama ya, set gitu. Dan ini jadi penentuan nih, ini kayaknya kemarin kecalek sedikit 266 ada yang beli gitu. Tadi tutupnya 264.
Jadi ini pas banget gitu ya di pivotnya dia gitu. Dan kita sedikit melihat mengenai si beritanya. Sebetulnya ini adalah turnaround situation gitu ya. KBLM cetak lonjakan harga ya. Dia optimistis laba bersih 72,4 miliar, nanti kita lihat ya. Nah, ini dia. Pendapatan meningkat. Laba kotor jadi segini, coba kita cari. Oh, ini dia laba bersihnya. 10 miliar, 10B berarti 10 miliar. Dia bahkan optimis naiknya 72,4 miliar, berarti 7 kali lipat dari yang sekarang ini gitu ya. Nah, berarti kan dari manajemennya pede banget gitu. Sedangkan di sini udah jelas ya turnaround situation gitu ya. Lihat laba bersihnya naik 236% dibanding kuartal 1. Nah, dia sebelumnya merugi gitu. Dan yang paling penting adalah ini nih. Setidaknya dia gross profit marginnya naik di 4,6%. Sebelumnya dia hanya 0,1%. Dan pendapatannya pun meningkat 57,3%. Berarti ini adalah turnaround situation yang seharusnya bisa menguntungkan untuk kita gitu ya. Tuh, sebelumnya dia ada rugi bersih gitu ya, rugi bersih 3B gitu. Sekarang dia sudah mengumumkan dan optimis untuk mempunyai laba bersih sebesar 72,4 miliar. Bahkan manajemennya pun pede gini ya, ketika dia bisa menyebutkan kayak gini. Berarti ya ini jadi luar biasa lah gitu ya. Jadi ya sangat-sangat menarik lah untuk diikutin gitu ya. Jadi kalau kita lihat si laporan keuangannya pun pasti tercermin di yang sebelum-sebelumnya. Ini gross profit margin, net profit margin, net kecil banget. Tapi yang sebelumnya net income-nya nggak ada, sekarang jadi ada. Walaupun masih kecil gitu ya. Kita lihat lagi laporan keuangannya. Tuh, dia sebetulnya gitu ya, si omsetnya cukup naik, stabil. Kalau dari di per quarter ini ya gitu ya, kita lihat per annualnya juga seharusnya sih ini ada penurunan, tapi sekarang udah balik lagi ke omset 2018 lah gitu, mending gitu ya. Kalau sekarang on track ya jelas gitu ya, dia bilang pembukuannya segitu, ini kan 1,2 T. Tadi dia bilang targetnya berapa? Ya, selalu lemot, sabar. Dan ada iklan yang video-video seperti ini. Nah, 72, ini dan nih tembus 1,85 T, berarti naik 600, sekitar naik 50%. Target dari si revenue-nya si perusahaan gitu ya, dibandingkan dengan tahun lalu. Yang jelas adalah kita lihat net income-nya. Untung jadi rugi, sekarang jadi untung lagi. Kemarin cuma 40 miliar, sekarang jadi 76 miliar target perusahaan gitu ya. Jadi cukup menarik untuk diikuti ya, kenapa enggak kalau memang bisa untung dari saham ini. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like, komen jika kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.